Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar Maulana Koswara. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A4, angkatan tahun 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang muatan listrik, ada nilai positif dan ada nilai negatif, dan garis bilangan. Kita akan menggunakan alat peraga seperti ini teman-teman ya, kurang lebihnya. Ada nilai positif, kita kasih contoh sampai 20. Nah, dan nilai negatifnya sama sampai 20, min 20. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini juga kita akan menggunakan untuk garis bilangan penunjuk kurang lebih seperti ini ya teman-teman, penunjuknya untuk mengarahkan ke nilai positif dan ke nilai negatifnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran dengan cara pengaplikasiannya, disimak sampai habis teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 soal tentang muatan listrik penjumlahan, hitung penjumlahan. Soal pertama ada 3 ditambah 2, soal kedua ada 4 ditambah min 2, soal ketiga ada min 5 ditambah 3, soal keempat ada min 6 ditambah min 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu 3 ditambah 2. Karena di sini penjumlahan dan yang soal yang pertama itu kedua nilainya itu positif, berarti kita akan menggunakan muatan listrik yang positif. Di sini 3, soal pertama teman-teman 3. Kita siapkan 3. Nah, ditambah 2, berarti kita tambah lagi 2. Nah, hasilnya kita hitung keseluruhannya ada berapa teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya itu ada 5. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 4 ditambah min 2. Berarti kita siapkan muatan positif sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena ada muatan nilainya negatif atau min 2, berarti kita akan menggunakan muatan listrik yang negatif. Kita simpan di bawah muatan listrik yang positif seperti ini. Nah, setelah tersusun seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita satukan antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, disatukan ini berarti kita akan menghasilkan muatan baru, yaitu muatan netral. Untuk muatan netralnya kita kesampingkan karena tidak akan dihitung. Nah, yang dihitung itu adalah sisanya yang ini teman-teman ya, yaitu ada 2 buah. Berarti hasilnya itu positif ya teman-teman ya. Berarti soal nomor 2 itu 4 ditambah min 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu min 5 ditambah positif 3. Karena di sini 5 itu adalah negatif, berarti kita akan menggunakan muatan yang negatif sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditambah 3, karena 3-nya itu muatan positif, berarti kita akan menggunakan muatan yang ini teman-teman ya, yang positif. Kita susun seperti tadi di bawah muatan
seperti ini teman-teman, susun ditambah 3. Nah, cara hitungnya sama seperti tadi, kita satukan antara muatan positif dan negatif ketika bertemu seperti ini. Nah, maka akan menghasilkan muatan netral. Untuk muatan yang ini kita tidak perlu dihitung teman-teman ya. Yang dihitung adalah sisanya yang tidak disatukan antara positif dan negatif. Jadi sisanya ada 2. Nah, nomor 3 itu soalnya itu min 5 ditambah 3. Karena jadi hasilnya itu adalah min 2. Nah, gimana, mudah kan teman-teman? Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir dalam operasi hitung penjumlahan, yaitu min 6 ditambah min 4. Berarti sama-sama kita akan menggunakan muatan listrik yang negatif. Yang pertama kita membutuhkan sebanyak 6 buah, karena di soalnya itu adalah min 6, berarti 6 buah. Kita simpan seperti ini. Nah, ditambah min 4, berarti kita akan menggunakan muatan negatif sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah tersusun seperti ini, berarti kita tinggal hitung teman-teman semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hasilnya itu min 10. Nah, jadi untuk operasi penjumlahan seperti itu teman-teman ya. Gampang kan? Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke operasi hitung yang pengurangannya. Di sini saya mempunyai 4 soal operasi hitung. Yang pertama 10 dikurangi 4, yang kedua 8 dikurangi min 3, yang ketiga min 5 dikurangi 2, yang keempat min 9 dikurangi min 4. Sama seperti yang operasi hitung penjumlahan caranya, namun yang membedakan adalah ketika operasi penjumlahan itu sistemnya ditambah. Nah, untuk pengurangan, operasi hitung pengurangan itu sistemnya diambil teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu positif 10 dikurangi positif 4. Berarti kita akan menggunakan muatan yang positif sebanyak 10 buah ini teman-teman ya. Sebanyak 10 buah kita taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah tersusun seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika 10 muatan positif sudah disimpan, kita tinggal ambil 4 buah. Karena di soalnya itu kan 10 dikurangi 4, berarti kita ambil 4. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya kita hitung sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi hasilnya itu positif 6. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu positif 8 dikurangi negatif 3. Berarti kita akan menggunakan muatan listrik sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena di sini tidak ada muatan atau negatif 3, berarti kita akan menggunakan muatan yang netral sebanyak 3 buah. Muatan netral itu adalah penggabungan antara muatan positif dan muatan negatif. Berarti kita susun seperti ini teman-teman, sebanyak 3 buah pasangan. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita ambil muatan yang negatifnya, karena kan di sininya diambil. Nah, di sini kan soalnya itu 8 muatan positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena di sini tidak ada muatan negatif 3, berarti kita akan menggunakan muatan netral sebanyak 3 buah.
yaitu antara muatan negatif dan muatan positif secara berpasangan sebanyak 3 buah. Nah, setelah itu karena soalnya itu dikurangi min 3, berarti yang muatan negatif sebanyak 3 buah kita ambil. Nah, sisanya kita hitung teman-teman, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti hasilnya itu positif 11. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu negatif 5 dikurangi positif 2. Karena di sini negatif 5, berarti kita akan menggunakan muatan listrik yang negatif sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi positif 2. Karena di sini tidak ada positif 2, berarti kita akan menggunakan muatan baru, yaitu muatan netral. Muatan netral itu yaitu tadi pasangan antara muatan negatif dan muatan positif. Kita susun seperti ini teman-teman ya. Untuk muatan netral itu khusus seperti ini, muatan netral itu susunannya teman-teman. Sebanyak 2 buah muatan netral. Nah, kita lihat setelah susun seperti ini, kita lihat lagi ke soal teman-teman. Karena di sini negatif 5 dikurangi 2, positif 2, berarti kita ambil muatan yang positifnya. Kita ambil semua muatan positifnya sebanyak 2 buah. Nah, hasilnya kita hitung ada berapa teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman ya. Untuk penyelesaiannya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya itu negatif 7. Nah, untuk soal selanjutnya, soal terakhir dalam operasi pengurangan, yaitu ada negatif 9 dikurangi negatif 4. Berarti kita akan menggunakan muatan listrik sebanyak 9 buah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, muatan listrik yang negatif sudah tersusun sebanyak 9 buah. Karena pengurangan itu sistemnya diambil, berarti kita mengambil sebanyak 4 buah. Karena soalnya itu kan negatif 9 dikurangi negatif 4, berarti kita ambil sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk hasilnya kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya itu adalah negatif 5. Nah, selesai teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Mudah kan? Nah, baik teman-teman, kita lanjut menggunakan media peraga ini teman-teman ya. Yaitu media alat peraga untuk garis bilangan. Di sini ada beberapa media. Yang pertama garis bilangannya, yang kedua yaitu alat petunjuknya. Alat petunjuknya ini nantinya akan menunjukkan hasil akhirnya teman-teman ya. Nah, di alat peraga ini pun untuk garis bilangan kita bisa mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya mempunyai sebuah soal. Kita awali dulu dengan operasi penjumlahan, yaitu 5 ditambah 4 teman-teman ya. Berarti kita posisikan alat petunjuk ini di nilai 0. Kita maju 5 langkah, karena soalnya 5 ditambah 4, berarti kita maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 4 langkah lagi teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya itu adalah 9. Jadi petunjuk ini menunjukkan titik akhir di angka 9. Maka itulah hasilnya teman-teman ya. Jadi 5 ditambah 4 itu adalah hasilnya 9. Kita coba lagi menggunakan nilai negatif, antara positif dan negatif teman-teman ya. Tadi kan sudah kita coba ke positif, sekarang kita coba ke nilai negatifnya teman-teman ya. Di sini saya mempunyai soal yaitu positif 3 ditambah negatif 5. Berarti kita maju ke positif 3 dulu. 1, 2, 3. Karena ditambah negatif 5, berarti kita putar ini teman ya, arahnya ini ke negatif.
kita tambah 5 teman-teman ya. Untuk negatif itu cuman untuk penunjuk arahnya teman-teman ya. Berarti kita tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah hasilnya itu adalah positif 8. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk nilai negatif itu kita cuman mengarahkan ininya saja, petunjuk ininya saja teman-teman ya. Kalau loncatannya sama ke nilai positif, cuman buat penanda negatifnya kita cuman mengarahkan ininya saja teman-teman ya. Nah soal selanjutnya ada negatif 7 ditambah positif 5. Nah kita langsung sekarang ke ke negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ditambah positif 5. Berarti kita arahkan ininya tetap ke positif. Berarti kalau negatif ditambah positif 5, kita maju ke nilai yang positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah maka hasilnya itu adalah min 2. Jadi gitu teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi ya, yaitu negatif ditambah negatif. Di sini saya mempunyai soal yaitu negatif 8 ditambah negatif 6. Kita langsung maju ke negatif teman-teman ya. Negatif 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ditambah lagi negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah berarti hasilnya itu ada di negatif 14. Nah jadi gitu teman-teman ya. Kalau penjumlahan itu kan ditambah, berarti kita tambah teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut ke operasi hitung pengurangan. Nah di sini saya mempunyai soal yaitu 10 dikurangi 9. Operasi hitung pengurangan teman-teman ya. 10 dikurangi 9. Berarti kita maju ke nilai yang positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikurangi 9 berarti mundur teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya itu adalah positif 1. Kalau pengurangan itu mundur teman-teman ya. Kalau penjumlahan itu nambah pencetannya, kalau pengurangan mundur pencetannya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya mempunyai soal positif 8 dikurangi negatif 3. Berarti kita langsung ke dari titik 0 kita langsung ke positif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di positif 8. Nah dikurangi positif 3. Kita putar saja teman-teman ya alat petunjuk ininya ke nilai negatif. Dari putar sini tidak tambah lagi 3 loncatan teman-teman ya. 1, 2, 3. Jadi hasilnya itu adalah positif 11. Nah untuk soal selanjutnya yaitu negatif 9 dikurangi positif 5. Berarti kita maju ke arah negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah di negatif 9 kita arahkan ininya ke nilai positif 5. Berarti kita maju 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya itu adalah min 14. Nah selanjutnya kita ke soal selanjutnya yaitu negatif 7 dikurangi negatif 3. Berarti kita maju ke negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena pengurangan berarti diambil. Kita mundur lagi teman-teman sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah maka hasilnya itu adalah negatif 4. Nah jadi
Begitu teman-teman ya, penjumlahan, pengurangan. Yang membedakan itu kalau penjumlahan itu ditambah, nah kalau pengurangan itu dikurangi pencetannya teman-teman ya. Nah, yang membedakan lagi yaitu ketika kita menemukan nilai yang negatif, kita cukup putar arah teman-teman ya untuk penunjuknya. Kalau misalkan negatif 5, berarti kita tinggal putar ke arah negatif. Seperti itu teman-teman ya. Yang membedakan itu arah putarannya saja. Kalau nilainya itu tidak teman-teman ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya ke operasi hitung perkalian. Perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu 3 dikali dengan 2. Berarti kita akan menjumlahkan 2 itu sebanyak 3 kali. Kita taruh lagi tunjuk ini di titik 0. Karena 3 dikali 2 berarti kita jumlahkan 2-nya itu sebanyak 3 kali teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, setelah cukup 2-nya itu dijumlahkan sebanyak 3 kali, berarti hasilnya itu adalah 6. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ke soal yang berikutnya, yaitu 4 dikali dengan negatif 2. Karena negatif berarti kita akan maju ke nilai yang negatif teman-teman ya. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Berarti 4 dikali negatif 2, negatif 2 nya itu ditambah sebanyak 4 kali. 2 negatif 2 ditambah sebanyak 4 kali. Kita mulai teman-teman ya ke arah yang negatif. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, maka hasilnya min 8 atau negatif 8. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, yaitu negatif dikali dengan positif, maka hasilnya tetap negatif teman-teman ya. Berarti kita lanjut ke arah yang sama ya, ke negatif, karena di situ ada negatif 5 dikali dengan positif 3. Kita hitung bareng-bareng ya teman-teman ya. Berarti positif 3 dijumlah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya itu negatif 15. Nah, sekarang yang belum itu adalah negatif dikali dengan negatif. Kira-kira apa ya hasilnya ya? Negatif dengan negatif itu hasilnya adalah negatif teman-teman ya. Di sini saya mempunyai soal yaitu negatif 6 dikali dengan negatif 2. Berarti 2 dijumlah sebanyak 6 kali. Kita maju ke bagian negatif teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti hasilnya negatif 12. Jadi begitu teman-teman ya untuk operasi hitung perkalian. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke operasi hitung pembagian. Nah, pembagian itu kan pengurangan yang berulang sampai menghasilkan nilai 0. Di sini saya mempunyai soal yaitu 10 dibagi dengan 5. Sama-sama positif nilainya ya teman-teman ya. Berarti kita akan maju ke nilai yang positif. Yang perlu diperhatikan itu setiap loncatannya teman-teman ya. Cara menghitungnya seperti ini. Kita mulai di titik 0. Karena 10 dibagi dengan 5, kita loncat saja langsung ke angka 10. Nah, kita hitung mundur. Dibagi dengan 5, berarti dikurangi teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1.
2, 3, 4, 5, 2. Nah, kan hasilnya 0. Berarti berapakah tadi hasilnya setiap loncatannya? Dari angka 10 sampai ke angka 5 itu 1 dibagi 5 kan? Dari angka 5 ke angka 0 yaitu 2. Berarti hasilnya itu adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu 12 dibagi dengan negatif 2. Karena negatif berarti kita akan maju ke bagian yang negatif. Karena di sini 12 dibagi dengan 2 berarti kita langsung loncat ke angka negatif 12. Berarti kita akan kurangi 12 ini dengan negatif 2 sampai menghasilkan titik 0 di sini teman-teman ya. Kita hitung sekarang. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Nah, berarti hasilnya itu adalah negatif 6. Karena negatif berarti hasilnya bakal negatif teman-teman ya. Karena kan ini masih di lingkungan negatif. Berarti berapa loncatan tadi dari 12 ke 0 ini? 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu negatif 15 dibagi dengan positif 3. Karena negatif berarti kita tetap ke yang negatif. Negatif 15 dibagi dengan 3 berarti kita langsung loncat ke negatif 15. Nah, setiap loncatannya itu dikurangi 3 sampai ke hasil sampai ke titik 0 teman-teman ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Berarti ada 5 loncatan. Karena ini lingkungannya di negatif, berarti hasilnya itu negatif 5. Nah, kita lanjut teman-teman ya ke soal yang berikutnya, yaitu negatif dibagi dengan negatif. Kira-kira apa sih hasilnya? Yaitu positif. Kita hitung teman-teman ya. Kita hitung langsung ke negatif 6. Karena soalnya itu negatif 6 dibagi dengan negatif 2. Negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini teman-teman ya, negatif 6. Berarti dikurangi 2 sampai hasil titik 0 di sini teman-teman ya. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Nah, berarti karena ini menunjukkannya ke positif, berarti hasilnya positif teman-teman ya. Jadi hasilnya itu adalah karena 3 ya teman-teman, karena 3 loncatan. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. 3 loncatan berarti hasilnya itu adalah 3. Nah, jadi begitu teman-teman ya untuk operasi hitung pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan menggunakan alat peraga ini. Teman-teman semua boleh mempraktekannya di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.